Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini adalah akidah. Sebelum kita lanjut, sedikit saya menyempurnakan pelajaran fikih yang disampaikan oleh Ustaz Khadir hafidhahullah tentang wudu. Beliau telah membahas cara wudu yang dicontohkan oleh sahabat Utsman, dan itu cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah sudah jelas semua. Di sini ada satu bahasan untuk lebih menyempurnakan pelaksanaan wudu tersebut sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap ibadah itu pasti ada gangguan dan ada syaitan yang berusaha untuk memalingkan dari ibadah sehingga terluput dari pahalanya, dari kebaikannya. Ini saya bawakan penjelasan dari kitab Ighathatul Lahfan min Masayyidis Syaitan. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Di bab 13 beliau bahas wa min kaidihi, di antara tipu daya syaitan, alladzi balagha bihi minal juhali ma balagha. Di antara tipu syaitan yang dilakukan kepada orang-orang jahil, orang yang jauh dari ilmu, al-wiswasu, yaitu wiswas, kata orang kita mengatakan waswas. Ini waswas di dalam taharah. Alladzi kadahum bihi fi amri taharah wassalati inda aqdinniya. Yang syaitan menipu mereka, menipu orang-orang jahil ketika mereka melaksanakan taharah dan ketika mereka mau melaksanakan niat dalam sholat. Hatta alqahum, sampai syaitan itu melemparkan mereka atau mencampakkan mereka fil asar, dalam belenggu atau dalam ikatan mereka, wal aghlal, dan dalam belenggu mereka, belenggu syaitan. Jadi banyak orang wudu itu malah mengikuti belenggu-belenggu syaitan yang disebut dengan waswas. Wa ahrajahum, dan setan itu mampu mengeluarkan orang-orang jahil itu an ittiba'i sunnati Rasulillah, dari mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dikeluarkan dari sunnah. Wa khayyala, dan dihayalkan kepada orang jahil itu ila ahadihim, pada mereka, annama ja'at bihi sunnah, bahwa apa yang tuntunan yang datang dari sunnah yang diajarkan oleh Rasul dalam wudu, mandi, tayamum,
La yakfi, itu tidak cukup. Kemarin kan sudah diterangkan cara wudunya. Hatta yudammu ilaihi wairuhu, sampai digabungkan dengan lainnya. Jadi sunnah digabung dengan lainnya. Baru itu dikatakan wudu yang sempurna. Fa jumi'a lahum, maka terkumpullah pada mereka atau dikumpulkan pada mereka baina hadza dzannil fasid, antara anggapan yang rusak ini. Anggapan yang rusak itu apa tadi? Sunnah dan lainnya. Baru dikatakan wudunya benar. Kalau cuma ngambil dari sunnah saja, itu wudunya kurang benar, kurang sempurna. Watta'at al-hadir, dan kecapean yang datang. Ini yang lain tadi ya. Wa butlanul ajri au tangkisihi, atau hilangnya pahala atau berkurang pahalanya. Ini tujuan akhir dari wiswasnya syaitan itu. Kalau cuma ngikuti sunnah itu kurang sempurna. Padahal itu maunya apa? Keluar dari sunnah dan hilang pahalanya. Nah, wala raiba, dan tidak diragukan anna syaitan, bahwa syaitan huwa adda'i ilal waswas atau ilal wiswas. Jadi yang syaitan itu, kata beliau, dia adalah da'i. Tahu ya da'i ya? Penyeru. Yang mengajak orang kepada was-was itu syaitan. Sehingga ketika membasuh tangannya sudah 3 kali kok belum serak. Itu namanya apa? Was-was. Fa'ahluhu, maka orang yang was-was, qad atau syaitan, berarti dia telah mentaati syaitan. Kalau tidak mentaati syaitan, tidak akan was-was. Artinya sudah mantap, yakin dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 2 hadis sudah dibahas bersama Ustaz Hidir Hafidhullah kemarin. Walabbu, dan orang yang was-was itu labbu dakwatahu. Labbu itu menyambut seruan syaitan. Wattaba'u amrahu, dan mengikuti perintah syaitan. Warawibu an ittiba'i sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akibatnya muncul di hatinya rasa benci, rasa kurang jika hanya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum lengkap, belum sempurna kalau cuma mengikuti sunnah Nabi. Wa tariqatuhu, dan kalau mengikuti tariqah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini banyak menimpa di muslimin, terutama orang-orang jahil tadi. Namanya orang wiswas atau orang was-was. Itu dibuat mainan betul oleh syaitan, seperti bola di kaki anak kecil. Hatta inna ahadahum, sampai di antara mereka orang yang was-was itu layara, beranggapan annahu idza tawadda'a, bahwa kalau dia berwudu an Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti wudunya Nabi, ya, au iltasala, atau mandi junub, iltisali, seperti mandinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yathar, belum suci, walam yartafi hadatsuhu, dan hadasnya belum terangkat. Nah, ini tujuan syaitan. Ini namanya subuhat dan was-was yang dibisikkan oleh syaitan. Karena setiap manusia itu punya 2 pendamping yang disebut qarin. Qarinnya manusia itu 2. Masing-masing qarin ini punya lamah. Yang pertama, qarin itu adalah syaitan.
punya lamah. Lamah itu artinya seruan, bisikan, ajakan. Itu namanya lamah. Di dalam hadisnya disebut lamah. Ketika orang itu lalai dari zikrullah, maka setan maju. Disebutkan dalam hadis tadi itu, yata'aqab. Syaitan, yang pertama setan, yang kedua malaikat. Malaikat dan syaitan ini yata'aqab. Yata'aqab itu bergantian. Kama yata'aqabul laila wan nahar. Al-lailu wan nahar seperti bergantiannya siang dan malam. Hanya kalau ada datang siang, malam pergi. Kalau malam datang, siangnya pergi. Demikian juga manusia ketika setannya datang, malaikatnya mundur. Dan ketika malaikat datang, setannya yang mundur. Nah, maka ini semua adalah lamatus syaitan. Apa syaitan? Pasti menyeru kepada kejelekan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejelekan di hati manusia. Nah, di hadisnya maka kata para ulama, kadang siangnya itu lama sekali, malamnya sedikit. Kadang malamnya yang lama sekali, siangnya sedikit. Maksudnya apa? Lama tidaknya penguasaan setan pada orang tersebut. Kadang setannya itu lama tinggal di situ untuk mengajak manusia kepada kejelekan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim ada 6 di situ targetnya. Pertama, paling utama adalah kufur, keluar dari Islam. Kalau tidak diajak bukan maksiat ya, perbuatan dosa besar, itu nomor 3. Nomor 2 bid'ah. Nomor 3 dosa besar. Nomor 3 dosa kecil. Nomor 1 kufur dan syirik. Nomor 2 bid'ah. Nomor 3 dosa besar. Nomor 4 dosa kecil. Nomor 5 ya, mubah, perkara mubah yang nggak ada nilainya, nggak ada pahalanya. Nomor 6 fudul. Fudul itu yang harus ditinggal, yang nggak perlu dikerjakan. Walaulal udru bil jahli. Kalau orang jahil, orang yang was-was itu bukan karena jahil, lakana hadza masyaqqatun lirrasul, maka perbuatan was-wasnya itu merupakan bentuk penentangan kepada Rasul. Padahal wudu itu ya. Cuma karena dia jahil, maka masih ada uzur. Nah, faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadau bil mud. Ini contohnya. Di dalam penggunaan air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berwudu itu cukup dengan 1 mud. Karena kita kan enggak cukup ini ya 1 mud ini. Nah, 1 mud itu berapa? 600 mili, setengah liter lebih 100 mili. Enggak sampai 1 gayung itu. Mungkin setengah gayung. Wa yaghtasilu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi bisa dengan 1 sok. 1 sok itu 2,5 liter. Ini cukup untuk mandi. Wal muwaswisu, sementara orang yang waswas yara, beranggapan anna dzalikal quran itu 1 mud ini layak fi, tidak cukup liwasli yadaihi, mencuci kedua tangannya saja. Nah, kalau kita lihat banyak kadang muslimin belum wudu ini masih lipat bajunya, ini sudah buka keran dipol, jos gitu ya, buang air. Nah, wasaha anhu alaihi salatu wassalam, dan sahih hadisnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Tawaddo'a marrotan. Pernah Rasul SAW wudu itu sekali-sekali. Berkumur sekali, menghirup air membasuh wajah sekali, dan seterusnya sampai kaki sekali. Itu sah apa enggak? Sah, itu wajibnya. Kalau walam yazid ala salasin, dan Rasul tidak pernah menambah dari 3. Kadang sudah 3 kok kurang seret, ditambahi 4. Sudah 4 kok kurang seret. Nah, saya punya teman dulu orang sini dekat ke Panjen dulu, di pondok. Kalau mau wudhu dia nongkrong di tembok jedingnya di kamar mandi itu. Nongkrong di situ wudhu sampai basah semua, baju-bajunya basah. Imannya sudah mau rokok, dia masih belum selesai urusan wudhu. Lari, basah semua gitu. Kelumus. Nah. Bal akhbara, bahkan dikabarkan dalam hadis sahih. Anna man zada 'alaiha, bahwa barang siapa yang menambah dari 3 kali, atau bahkan ini dibawa ke nambah dari 1 mud, faqad asa'a wa ta'adda wa zalama, maka ada 3 cap yang dia sandang. Asa'a, telah berbuat jelek, wa ta'adda, melampaui batas, wa zalama, berbuat zalim. Tapi misalnya berwudu 1 mud kok masih belum selesai wajah ini, misalnya baru sampai wajah sudah habis 1 mud. Wah, kalau ambil lagi kan saya ini kena 3 ini. Nah, ya harus nambah wudunya sampai wajah saja. Supaya cukup 1 mud, memang butuh apa? Latihan. Butuh latihan. Fal muwaswisu, maka orang yang was-was di dalam berwudu, ya, orang yang was-was itu musiun. Musi itu orang yang jelek. Muta'addin, melampaui batas. Zalimun, orang yang zalim. Bisahadati Rasulullah SAW, atas persaksian dari Rasulullah SAW, yang menilai bukan kita-kita, tapi siapa? Rasul SAW. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, fa kaifa yataqarrabu ila Allah bima huwa musi'un bihi muta'addin fihi lihududihi. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang jelek, dengan cara melampaui batas-batasan. Jadi ini contoh dari Nabi itu sebagai batasan, baik penggunaan air maupun hitungan. Jadi berwudu, mengusap wajah itu wajibnya sekali, paling banyaknya berapa? 3 kali. Nah, wasahha anhu, dan telah sahih dari Nabi, annahu kana yaghtasilu, bahwa Rasul mandi, huwa wa Aisyatu, beliau dan istrinya Aisyah radhiyallahu anha, mandi bareng 1 kamar mandi, suami istri. Nah, boleh nggak itu mandi? Boleh. Nah, nanti senang. Ya, di antara faedahnya dibahas para ulama ini, di antara mandi bareng itu di antara sebab memupuk kecintaan. Semoga amin. Wa Aisyah radhiyallahu anha min kis'atin bainahuma, dari 1 kisah itu nampan kayak ember kecil. Lihat di embernya itu atarul ajin, ada bekas tepung. Di airnya itu berwarna tepung. Walau ra'a waswisu, kalau sampai lihat oleh orang yang was-was, man yaf'alu hadza, orang yang melakukan ini, la'an kara alaihi, pasti orang was-was itu akan mengingkarinya, oh ya tahdimkan,
dengan puncak pernikahan. Pokoknya yang dia akan mengatakan mayat di hadal qadar, ini tidak cukup untuk dipakai mandi 2 orang. Kaifa wal ajin yuhalliduhul ma, bagaimana air ada tepungnya lagi pakai mandi. Fayughayyiruhu, maka air itu bisa berubah. Hadza warrasas, belum lagi ada jentiknya atau ada apa yang jatuh, binatang yang jatuh di airnya. Fayunajjisu inda ba'dihim, menurut sebagian mereka. Wa yusidu inda akharin, yang lain mengatakan itu rusak airnya, nggak bisa dipakai bersuci atau tidak disebut air mutlak. Wala tasihhu bihi at-taharatu, sehingga tidak sah taharahnya. Tapi ini Aisyah dan Rasulullah ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika ma'a ghairi Aisyah. Padahal Rasulullah SAW yang melakukan ini juga bersama Maimunah, Ummu Salamah. Wa hadza kulluhu fi sahih, semua ini diterangkan dalam kitab sahih. Wasada aidan, dan juga sahih hadis sahih di dalam sahih Bukhari. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar, annahu qala, bahwa beliau mengatakan, kana rijalu wan nisa'u, laki-laki dan wanita, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatawadda'una min ina'in wahidin, berwudu dari satu bejana, satu ember. Laki-laki perempuan ini sebelum turunnya hijab, syariat hijab, campur ibu wanita laki-laki dari satu bejana. Wal aniyatul lati kana alaihi salam wa aswajuhu wa nisa'uhu yagtasiluna minha lam takun min kibaril aniyah. Dan bejana ini dipakai waktu itu tidak besar. Karena Rasul dipakai istrinya, dipakai sahabat, wanita-wanita, dan mereka wudhu bareng, itu tidak besar. Wala kanat laha madatun tamadah, dan tidak seperti sekarang airnya mandi sumber dari tembok. Abu ilhamam, seperti sumber di kamar mandi dan semisalnya. Dalam yakunu yura'una bidaniha hatta yajrina min hadatiha, dan kebiasaan mereka atau mereka tidak biasa membiarkan keran hidup sampai airnya meluap. Ya, dibiarkan sampai amber-amber. Itu bukan ajaran salaf seperti itu. Kama yara'ihi juhalun nas, sebagaimana banyak dilakukan oleh manusia-manusia bodoh. Buang air itu kebiasaan orang jahil. Mimman bulia bil waswas, itu hanya dilakukan oleh orang yang kena penyakit was-was. Di Jurianil Hammam, ketika masuk kamar mandi, dia tidak masuk sebelum airnya melubur, biarkan dulu. Yang mau masuk siapa tadi? Orang jahil, orang yang sudah kena perintah-perintah syaitan. Dan itu penyakit itu nggak gampang menghilangkan.
Fahadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun petunjuk Nabi, alladzi man raghiba anhu faqad raghiba an sunnatihi. Adapun petunjuk Nabi yang barang siapa membenci petunjuk Nabi, berarti dia membenci sunnah Nabi. Yang dicontohkan hadis yang lalu sudah dibahas itu sunnah Nabi. Tak boleh sedikit pun kita membencinya. Jawazul iltisal minal hiyati wal aniyah. Boleh orang itu mandi satu bejana walaupun dengan orang haid misalnya. Wa in kanat nakisatun, walaupun airnya sedikit. Wa man intadara al-haud hatta yafidu thumma istamalahu wadahu wa lam yumkin ahadan an yusharikuhu bi istimalihi fa huwa mubtadi'un mukhalifun li syariah. Adapun kalau orang mau mandi harus nunggu meluapnya tadi. Nah, dan dia tidak boleh orang lain masuk, nanti gak srek ibadahnya, wudunya, mandinya gak srek. Gak boleh ada orang, walaupun suaminya suaminya mau mandi bareng, gak boleh. Nah, maka kata beliau, fahuwa mubtadi. Apa mubtadi? Mubtadi itu ahli bid'ah. Mukhalifun li syariah, menyelisihi syariat. Nah, qala syekhuna, berkata guru saya, guru kami. Siapa ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa yastahiqu ta'zir, orang yang seperti itu dia berhak untuk dihukum al-baligh, dengan hukuman yang keras. Alladhi yasjaruhu wa amsaluhu an yasra'u bidin malam ya'tin bihillah. Nah, dia telah membuat ajaran-ajaran agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Wa ya'budullaha bil bid'i la bil ittiba. Dia beribadah kepada Allah dengan caranya sendiri, bukan dengan mencontoh Nabi. Wa dallat hadhihi sunan as-sahihah, sunnah-sunnah yang sahih ini menunjukkan ala anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat lam yakunu yakthiruna sabbal ma. Mereka itu Nabi dan para sahabat yang merupakan teladan dan contoh bagi kita, bukanlah orang yang banyak membuang air tanpa guna, dibuang ke got sana, percuma, tidak ada manfaatnya. Itu bukan kebiasaan salaf seperti itu. Kalau sudah penuh ya matikan. Qamada ala hadza at-tabi'una lahum bi ihsan. Begitu seterusnya para pengikut Rasul dan para pengikut sahabat yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, qala al-imam wa qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Hanbal ini ya, Imam Ahlus Sunnah. Min fikir rajuli, tanda orang ngerti agama, qillatu wulu'ihi bilma, sedikit membuang air atau sedikit menumpahkan air, gak boros. Dan sebaliknya, tanda kejahilan orang itu boros air. Nah, buang-buang air itu tanda apa? Orang jahil. Watek dibetah-betahno ndek ceting sawen-wen. Nah, sholatnya sebentar, 5 menit mungkin sekarang. Di kamar mandi 1 jam. Waqala al-Marwazi, berkata al-Imam al-Marwazi, wada'tu Aba
Abdillah bil Askar, aku mewudukan Abu Abdillah bil Askar, mungkin ini Imam Ahmad. Fasatartuhu, maka aku tutup minan nas, dari pandangan manusia, li'alla yakulun, supaya manusia tidak mengatakan innahu la yuhsinul wudu. Mereka Imam Ahmad itu wudunya enggak baik. Kenapa? Likil latisabil ma, karena sedikitnya menuangkan air, sedikit memakainya air. Kalau di penjelasan lain itu, orang tanda kefakihan seseorang itu, semakin orang fakih itu wudunya sempurna, sedikit penggunaan air. Makin pintar, makin fakih orang itu, makin sedikit menggunakan air. Dan orang jahil, wudunya agak sempurna, banyak buang air. Itu tadi, belum wudu, belum apa-apa, kerannya sudah dilepas. Nah, ini contoh dari Imam Ahmad. Wa kana Ahmad yatawaddau. Kalau hadis-hadisnya sudah lewat, dan banyak hadis-hadis seperti ini banyak. Wa kana Ahmadu yatawaddau, adalah Imam Ahmad berwudu, fala yakadu yabullu athara atau asura. Imam Ahmad itu kalau berwudu, airnya itu tidak membasahi tanah. Tidak sampai tanah yang di bawah itu basah atau becek, mungkin bahasa gitu. Nggak sampai basah. Jadi cukup air itu mengalir di anggota wudunya. Bisa seperti itu ya. Latihan wudu sampai tidak berjatuhan airnya. Dan itu bisa latihan. Nah. Wasabata anhu, dan juga telah sahih dari Nabi, annahu yatawaddau, bahwa Nabi itu berwudu, min ina'in, dari bejana, fa'adkhala yadahu, beliau memasukkan tangannya fi. Kalau orang waswas tidak boleh memasukkan tangannya, namanya musta'mal. Summa tamat madha wastansaqo, kemudian airnya dipakai berkumur dan menghirup air ke hidung. Wa kadzalika fi ghuslihi, demikian juga ketika mandi, yadkhulu yadahu, beliau memasukkan tangannya di bejana. Wa yanawalul ma' minhu, mengambil air pakai tangannya. Wal muwaswisu la yajuzu dzalik, kalau orang waswas melarang yang seperti itu. Nah, wabil jumlah, kesimpulannya, fala tarawa'u nafsahu, maka jangan nuruti nafsunya, litibai Rasulullah SAW, demi untuk bisa mengikuti Rasulullah SAW. Nah, semua ditentang oleh orang-orang waswas. Sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sedikit mengantarkan, menyempurnakan tentang cara wudu. Hendaknya merasa kita ini cukup puas dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik hitungannya maupun penggunaan airnya. Nah, kita masuk ke pelajaran kita, yaitu akidah. Pelajarannya sampai kepada sebab kita mengenal Allah, ya. Yang lalu sudah diterangkan, mengenal Allah itu melalui ayat-ayat kauni, dengan memikirkan ciptaan Allah. Ini yang lalu dibahas, ini surat Ali Imran ya, yang lalu Ali Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Kata-kata penciptaan langit dan bumi di dalam Al-Quran itu banyak.
sampai mencapai sekitar 400 ayat. Kenapa diulang-ulang oleh Allah Azza wa Jalla? Itu dalam rangka tadi untuk benar-benar melunakkan hati-hati yang keras. Dengan selalu diperintah, selalu diulang-ulang melihat langit dan bumi. Kata Allah di surat Al-Mulk, farji'il basara karrotaini. Coba dilihat lagi langit itu. Berkali-kali dilihat. Hal tara min futur, apa ada kurangnya, apa ada cacatnya. Dan sebagaimana tanaman, untuk supaya tanaman itu bagus, subur, maka dibutuhkan air, pengairan. Dan pengairan itu tidak cukup sekali, sering diulang-ulang pengairannya. Dan airnya kan satu, itu satu air, tapi diulang-ulang. Demikian juga hati ini disiramnya bukan hanya sekali, tapi berulang-ulang. Makanya kenapa dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang diulang-ulang. Perintah untuk memperhatikan langit dan bumi mencapai 400 ayat. Nah, itu yang pertama, bagaimana kita mengenal Allah Azza wa Jalla melalui ayat-ayat kauni, berupa makhluknya, berupa ciptaannya. Wa min asabi ma'rifatil 'abdi rabbahu, selanjutnya sebab kedua, sebab orang itu mengenal Allah, an-nadru fi ayatis syar'iyyah, memperhatikan ayat-ayat syar'i. Wahya al-wahyu, syarat ayat syar'i itu adalah wahyu. Alladzi ja'at bihi ar-rusul yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wassalam. Bayanduru fi hadhil ayati wa ma fiha, maka hendaknya melihat ayat-ayat Allah kalau kita melihat Al-Qur'an. Tapi yang dimaksud melihat, memperhatikan di situ, mentadaburi, memahami maknanya. Karena maksud diturunkan Al-Quran adalah dipahami maknanya, bukan sekedar dibaca. Wa ma fiha minal masalihil azim, yang ketika Al-Quran dan hadis itu dipahami, dipelajari, dipahami, kemudian diyakini serta diamalkan, itu akan membawa kepada kemaslahatan besar, kemaslahatan yang besar di dunia ini. Allati la takunu hayatul khalqi, yang tidak akan terlaksana kehidupan makhluk, kehidupan manusia, kehidupan makhluk di dunia, wala fil akhirah, bahkan nanti di akhirat, illa biha, kecuali dengan mengikuti ayat syar'i. Mengikutinya bagaimana? Harus ngaji. Faidah nazar fiha, barang siapa yang memperhatikan Al-Quran, wa ta'ammalaha, dan mendalaminya, wa ma istamalat alaihi, dan apa yang terkandung di dalamnya, minal ilmi, berupa ilmu, kandungan Al-Quran berupa apa? Ilmu, wal hikmah, dan hikmah. Wa wajada intizamiha wa muwafaqatiha limasalihil ibad, dan ketika diterapkan bahwa ayat Allah Al-Quran itu benar-benar mencocoki kemaslahatan manusia, kemaslahatan hamba. Artinya hamba manusia itu bisa maslahat, bisa baik, teratur hidupnya.
urifa bidzalika rabbahu, maka dengan itu manusia itu akan mengenal Allah. Ketika ayat Allah Al-Quran itu diterapkan, diamalkan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi, kalau Al-Quran itu tidak datang dari, apabila Al-Quran itu datang dari selain Allah, lawajadu fihi khilafan katsira, pasti kalian akan mendapati perbedaan yang banyak, perselisihan yang banyak. Kalau Al-Quran kalau Al-Quran datang dari selain Allah. Nah, dulu sudah dibahas ini ya, di surat Muhammadnya tapi ya, ayat 24, afaladabaruna al-Quran, tentang manfaat atau faidah mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Wa minha, dan diantara sebab ma yalqallahu azza wa jal fi qalbil mu'min, diantara sebab orang mengenal Allah adalah apa yang Allah tanamkan fi qalbil mu'min, di hati mukmin. Atau mungkin kita mengatakan itu fitrah, ya. Jadi manusia sudah mengenalkan dirinya pada manusia sebelum lahirnya. Min ma'rifatillah, dari mengenal Allah. Alastu birabbikum, kata Allah, apakah kalian menyaksikan bahwa aku ini Rabb kalian, Tuhan kalian? Lalu manusia mengatakan pada syahidna, benar ya Allah, kami mempersaksikan. Itu sebelum lahir sudah ada persaksian. Hatta ka'annahu yara rabbahu, sampai orang mukmin itu bisa melihat Allah ra'yal ain, seperti melihat dengan mata kepala. Dan ini kondisi terbaik manusia itu, bisa melihat Allah seperti melihat dengan mata kepala. Tapi apa terjadi? Manusia melihat Allah dengan mata kepala itu tidak terjadi. Tapi bisa melihat Allah seperti melihat dengan mata kepala, cuma melihatnya dengan mata hati. Kalau dengan mata kepala tidak bisa, tapi kalau dengan mata hati bisa. Mana dalilnya? Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina salahu Jibril, ketika mereka Jibril bertanya, mal ihsan, apa itu ihsan? Qala, Nabi mengatakan, anta budallaha ka'annaka tara. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Nah, ini kan melihat Allah, seakan-akan kau melihat Allah, ini seakan-akan melihat dengan mata kepala. Tapi ini melihat dengan mata hati. Berarti orang ini kapan bisa melihat Allah dengan mata hati? Kalau dia kenal dengan Allah. Dari mana kita kenal Allah? Dari Al-Quran. Di Al-Quran sudah banyak diterangkan tentang Allah Azza wa Jal melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah. Dan ini ibadahnya muqarrabun, ibadahnya orang-orang yang dekat kepada Allah. Dan ini disebut dengan muraqabah, ibadah yang terbaik, ibadahnya orang yang cinta kepada Allah. Di hadis ini menerangkan dua derajat manusia di dalam beribadah kepada Allah. Ini satu rukun tapi menjelaskan dua jenis manusia, dua derajat manusia di dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama,
orang terbaiknya beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Ini ibadahnya orang yang cinta. Didorong, ibadahnya itu didorong karena cintanya kepada Allah. Dan sifat manusia, tabiat manusia itu tidak mau, bahkan berat berpisah dengan yang dicintai. Ya, itu tabiat asal manusia. Memang dicipta oleh Allah berat dan tidak mau berpisah dengan yang dicintai. Ketika orang sholat didorong oleh cinta, melaksanakan sholat karena cinta, nah, maka orang itu akan berat meninggalkan sholatnya. Kenapa sekarang orang malah berat berlama-lama dalam sholat? Ingin segera selesai, ingin segera berpisah, karena nggak ada cinta. Ya, anak muda saja si Joli, ya, si Joli apa si Joli? Si Joli, ya. Laki perempuan, lagi kasmaran, lagi mabuk payang, cinta, hujan, wow nggak ada hujan. Nah, ya, dilihat orang, nggak peduli, malu, nggak ada malu. Kenapa dia mabuk cinta? Kalau mabuk cinta ini diterapkan dalam sholat, itu Masya Allah ini. Ya, sampai bengkak kaki Rasulullah SAW, nggak peduli. Nah, yang kepayang itu juga walaupun bengkak kakinya mungkin nggak peduli ya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni yang lalu? Yang akan datang telah diampuni. Kata Rasul, afala akuna abdan syakura. Sehingga Rasul mengatakan, waju'ilat qurratu aini fis shalah, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan penyejuk hatiku dengan salat. Artinya di luar salat itu nyumpeki bahasa kita. Di luar salat itu banyak problema, banyak masalah. Maka beliau katakan kepada Bilal, ya Bilalu arihna bis shalah. Wahai Bilal, mari kita istirahat dengan salat. Penyejuk hatinya apa? Dengan salat. Ini ibadahnya wali Allah, ibadahnya muqarrabun, ibadah yang tertinggi, ibadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Ibadahnya orang yang penuh kecintaan kepada Allah. Kalau itu tidak bisa, turun derajatnya. Baik, tapi turun. Kata Rasul, fa'ilam takun tara, kalau kamu tidak bisa seperti itu, fa'innahu yarak, ketahuilah sesungguhnya Allah melihat kamu. Ini ibadahnya orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah juga baik, dia akan lari kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi ibadahnya orang yang didasarkan cinta dan di ibadahnya orang didasarkan pada takut, yang didasarkan pada cinta itu lebih baik. Karena dia berat untuk berpisah, tidak mau memutus ibadahnya. Nah, siap untuk mengorbankan fisiknya. Nah, ini semua apa yang beliau katakan tentang sebab-sebab kita mengenal Allah. Dan ini merupakan akidah keimanan yang tertinggi. Karena rukun iman itu ada 6 dan cabang iman itu ada 70 lebih. Yang tertingginya dari keimanan, pelajaran keimanan adalah mengenal Allah. Sehingga tidak ada pelajaran yang terbaik, yang lebih baik dari mempelajari tentang Allah Azza wa Jalla. Dan itu diperoleh nanti dari Al-Quran. Dan sekarang Masya Allah sudah ada syarah Asmaul Husna. Itu ada penjelasan tentang Asmaul Husna, itu ada kitab-kitabnya. Tinggal kita tekuni bahasa Arab, baca nanti kitabnya.
Nah, kalau tidak mau belajar bahasa Arab, dia asik berpusing-pusing diri. Memang bahasa Arab itu memusingkan, tapi itu obat untuk sebentar lagi hilang pusingnya setelah dia bisa bahasa Arab. Tapi kalau nggak mau belajar bahasa Arab, berarti dia bangga diri dengan pusingnya, tidak mau ngilangi pusingnya. Iya dan bila. Gimana? Milih yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Jadi pelajarannya bagaimana kita mengenal Allah atau sebab-sebab mengenal Allah. Yang pertama mempelajari ayat kauni, yang kedua mempelajari ayat syar'i, yang ketiga apa yang Allah tanamkan di hati setiap mukmin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.